Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah berita yang lagi rame. Ini kalau kita lihat ada sebuah postingan dari Doris Yin. Ini figur yang getol sekali memperjuangkan tentang global consensus value. Jadi dia memperjuangkan bahwa satu koin Pi itu harus sesuai dengan harga global consensus value atau sebesar 314.000 US dollar teman-teman. Namun yang menarik dari Twitter dari Doris Yen ini, di sini dia menyatakan bahwa dia mengundurkan diri dari komunitas Pi Network yang ada di Cina, teman-teman. Kalau kita lihat alasannya dia menyatakan bahwa dia adalah seorang warga negara Kanada dan dia adalah pionir dari Kanada sehingga dia memutuskan untuk ekspansi ke luar negeri dan keluar dari komunitas pionir yang ada di negeri Cina, teman-teman. Namun tidak sedikit para pionir atau para pengamat di dunia kripto yang menyatakan bahwa Doris Yin keluar dari komunitas Cina, dari komunitas pionir yang ada di Cina itu karena banyaknya kritikan dan adanya teguran dari moderator bahwa dia memperjuangkan angka yang tidak realistis, teman-teman. Kita tahu bahwa global consensus value atau satu Pi seharga 4,7 miliar ini tokoh penggeraknya adalah Doris Yin, dan banyak sekali berita di luar sana bahwa Doris Yin itu sering dikritik oleh para moderator yang ada di dalam core team, teman-teman, karena memperjuangkan angka yang tidak realistis, teman-teman. Oke, untuk masalah Doris Yin, ini dianggap oleh sebagian orang dia melawan visi dan misi dari Nicholas Kokalis, teman-teman. Tapi kita akan berbicara tentang berapa sebenarnya nilai dari koin Pi, teman-teman. Ini ada sebuah artikel menarik. Jadi para penggemar mata uang kripto di seluruh dunia hari ini sedang mengamati perdebatan di antara dua kubu, teman-teman, tentang nilai dari Bitcoin. Di satu sisi, banyak pionir, bahkan moderator yang ada di dalam core team, itu menyatakan bahwa nilai dari Bitcoin itu sepenuhnya ditentukan oleh market melalui transaksi peer-to-peer dan kemudian memungkinkan nilai tersebut stabil secara organik seiring dengan bertambahnya jumlah aplikasi dan banyaknya transaksi, teman-teman. Berarti mereka menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi global consensus value atau nilai konsensus global bagi Pi seperti yang selama ini diperjuangkan oleh Doris Yin, kan? Karena mereka menganggap bahwa itu tidak sejalan dengan sikap dari core team. Karena kita tahu bahwa Nicholas menyatakan dia tidak akan pernah mengatur harga atau menentukan harga dari Picoin, tetapi kita lihat bahwa Doris Yin ini berjuang keras untuk mematok harga 314.000 US dollar per satu koin. Sementara di sisi lain, banyak sekali pernyataan sikap bahwa Nicholas Kokalis itu tidak pernah menetapkan harga apapun, teman-teman. Sehingga bagi sebagian moderator yang ada di core team dianggap bahwa Doris Yin ini melawan visi dan misi dari Nicholas Kokalis, teman-teman. Oke, sekarang kalau kita lihat ada dua kubu. Kubu pertama adalah pro Doris Yin dan kubu kedua adalah pro Nicholas, dalam pengertian mereka memperjuangkan secara harga ini secara logis melalui market, teman-teman. Jadi perspektif pertama dari kelompok ini menggarisbawahi bahwa kepercayaan bahwa nilai Pi itu tidak tergantung pada otoritas terpusat atau tidak tergantung pada nilai konsensus global yang telah ditentukan sebelumnya sebesar 314.000, teman-teman. Sebaliknya, nilai tersebut akan berkembang secara organik melalui kesepakatan peer-to-peer dan stabil secara alami
seiring dengan pertumbuhan ekosistem jaringan Pi dengan lebih banyak aplikasi dan transaksi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini adalah kelompok pertama yang logis, jadi mereka akan menganalisa koin secara fundamental dan teknikal, kemudian mereka akan berbicara tentang supply and demand, teman-teman. Jadi hukum permintaan penawaran di pasar. Jadi pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip desentralisasi yang mendasari banyak uang kripto termasuk Bitcoin, teman-teman. Jadi sistem desentralisasi ini memungkinkan pengguna individu untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk jaringan termasuk proposisi nilai melalui hukum permintaan dan penawaran atau supply and demand. Karena kita tahu bahwa tidak ada satupun yang berhak menentukan harga sebuah koin di dalam sistem desentralisasi, teman-teman. Jadi para pendukung pandangan ini berargumen bahwa upaya untuk menetapkan atau menerapkan nilai Global Consensus Value atau GCV 314.000 US dollar itu sangat bertentangan sekali dengan semangat desentralisasi dan pemberdayaan individu yang ingin dibangun oleh core team di dalam komunitas Pi. Jadi mereka menganggap bahwa gerakan dari Doris Yin itu melawan prinsip desentralisasi, teman-teman. Karena kita tahu bahwa dalam sebuah blockchain, kalau kita berbicara desentralisasi berarti tidak ada satu pihak pun yang menentukan harga, tetapi mereka melihat bahwa Doris Yin ini memaksakan untuk menetapkan harga Global Consensus Value sebesar 314.000, teman-teman. Namun kita lihat di sisi lain, pendukung dari Doris Yin atau pendukung konsep Global Consensus Value itu menyatakan bahwa memiliki nilai konsensus global itu dapat memberikan kejelasan dan stabilitas yang lebih besar bagi ekosistem Bitcoin, teman-teman. Mereka berpendapat bahwa kekuatan pasar mungkin tidak cukup untuk menjamin penilaian yang stabil dan dapat diprediksi. Dan mereka meyakini bahwa konsensus global atau global consensus value itu dapat memberikan pendekatan yang lebih baik bagi ekosistem Pi Network, teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Mungkin teman-teman ada yang berpendapat berbeda. Dan menurut teman-teman siapa yang benar di antara para pionir yang sepakat dengan global consensus value atau dengan para pionir yang menyatakan bahwa harga itu harus ditentukan oleh market, supply, and demand karena sesuai dengan prinsip dari Nicholas Kokalis, dia tidak akan pernah menentukan harga dan dia berfokus pada pengembangan ekosistem dan utilitas, teman-teman. Jadi kesannya, nuansa yang kita dapat adalah bahwa Nicholas Kokalis ini sedang dilawan oleh Doris Yin, di mana kita tahu bahwa Doris Yin ini sedang melanggar prinsip desentralisasi, di mana dalam sebuah jaringan blockchain, kalau kita bicara desentralisasi berarti tidak ada satupun pihak yang berhak menentukan harga dari Bitcoin, teman-teman. Sementara kita tahu bahwa Doris Yin ini dan komunitasnya ini berupaya keras menetapkan harga sebesar 314.000. Dan ini sangat melawan prinsip desentralisasi dalam sebuah ekosistem blockchain. Dalam hal ini Pi Network. Oke teman-teman, mungkin teman-teman ada yang berpendapat sepakat dengan gerakan Global Consensus Value atau sepakat dengan visi dan misi dari Nicholas Kokalis bahwa pengembangan Pi Network itu akan bergantung pada pengembangan ekosistem dan utilitas, serta harga akan diserahkan kepada supply and demand dan transaksi peer-to-peer di antara para pionir. Bagi yang pro dan kontra, silakan komentar di video ini. Oke teman-teman, demikian update informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan dan literasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.